Gunung Merapi adalah salah satu gunung paling populer di Pulau Jawa, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung yang memiliki tinggi 2.930 meter di atas permukaan laut pasca erupsi besar di tahun 2010 ini terletak di perbatasan 4 kabupaten dan 2 provinsi. Gunung Merapi terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Dilansir dari website resmi Magma Indonesia, sampai saat video ini dibuat, status Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Itu artinya pada saat ini aktivitas pendakian masih ditutup. Jauh sebelum aktivitas vulkanik meningkat, gunung ini menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki. Gunung Merapi memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, maka tidak heran kalau banyak pendaki yang tertarik akan hal itu. Namun, selain memiliki keindahan alamnya, ternyata Gunung Merapi juga memiliki sisi misterinya yang bahkan sampai dianggap menjadi hal mistis. Dan berikut ini adalah beberapa mitos di Gunung Merapi yang konon dikenal sangat mistis. 1. Erupsi yang terjadi adalah tanda marahnya sang penjaga Merapi. Menurut cerita dari beberapa kitab kuno, awalnya Gunung Merapi bernama Gunung Jamur Dipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Di sekitar gunung tersebut juga terdapat 2 orang empu yang memiliki kekuatan sakti sekaligus ahli dalam membuat keris. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Ketika itu, posisi Pulau Jawa cenderung lebih miring ke arah selatan karena efek dari keberadaan gunung tersebut. Melihat hal itu, para dewa menginginkan Gunung Jamur Dipa dipindahkan ke bagian tengah Pulau Jawa agar menjadi seimbang. Namun di waktu yang bersamaan juga, Empu Rama dan Empu Pamadi sedang mengerjakan pembuatan keris. Karena masih belum menyelesaikan pekerjaannya itu, mereka pun meminta penambahan waktu kepada dewa. Empu Rama dan Empu Pamadi juga memberi peringatan jika mereka dipindahkan secara paksa dengan kondisi tungku perapian yang masih menyala, maka kelak akan terjadi petaka abadi. Sayangnya dewa menolak permintaan dan peringatannya itu dan tetap memindahkannya ke lokasi Merapi pada saat ini. Percaya atau tidak, hingga saat ini memang Gunung Merapi tidak berhenti mengeluarkan magma panas dan beberapa kali mengalami erupsi. Salah satu erupsi yang paling dikenang oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah, adalah erupsi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 yang lalu. Dilansir dari BNPB, dalam erupsi tersebut ada sekitar 398 orang tewas dan salah satunya adalah sang juru kunci bernama Mbah Marijan. 2. Keberadaan Keraton Gaib Merapi. Masyarakat sekitar banyak yang percaya bahwa di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan gaib yang sering disebut Keraton Merapi. Konon Keraton Merapi ini sudah ada sejak zaman Keraton Mataram. Namun bedanya, penghuni dan segala aktivitas yang ada di dalam Keraton Merapi dikendalikan oleh bangsa jin atau makhluk halus. Menurut beberapa sumber, Keraton Merapi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Keraton Mataram. Ada cerita yang mengatakan bahwa ketika terjadi perang antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Pajang, Keraton Merapi juga turut terlibat dengan membantu pasukan Kerajaan Mataram melawan Kerajaan Pajang dengan erupsi yang dihasilkannya. Karena hal itu, ada banyak pasukan Kerajaan Pajang yang tewas. Di sisi lain, Keraton Gaib Merapi memiliki banyak tokoh terkenal, seperti diantaranya adalah Eyang Merapi, yang merupakan raja atau pemimpin para makhluk gaib di Keraton Merapi. Lalu ada Eyang Sapu Jagad yang merupakan penjaga kawah Merapi dan sebagai pengambil keputusan atas letusan yang terjadi. Lalu juga ada Kiai Petruk yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan masyarakat sekitar Merapi, serta masih ada beberapa tokoh lainnya seperti Eyang Megantara, Nyai Gadung Melati, Eyang Antaboga, Kiai Sapu Angin, Kiai Wolawali, dan Kiai Kertadimejo. 3. Pintu gerbang Keraton Gaib Merapi.
Jika terdapat sebuah keraton, maka besar kemungkinan terdapat juga pintu gerbang sebagai aksesnya. Dipercaya pada Keraton Merapi terdapat sebuah pintu gerbang utama yang berada di Gunung Wutoh. Gunung Wutoh dijaga oleh sosok gaib bernama Nyai Gadung Melati yang menjadi pemimpin pasukan gaib wanita untuk menjaga dan melindungi lingkungan, tanaman, serta hewan yang ada di sekitar Gunung Merapi. Maka tidak heran jika Gunung Wutoh menjadi salah satu titik paling angker di Gunung Merapi. Konon, jika ada masyarakat sekitar yang didatangi oleh sosok Nyai Gadung Melati dalam mimpinya, itu menjadi sebuah pertanda bahwa pada esok harinya akan terjadi letusan. 4. Keberadaan pasar gaib bernama Pasar Bubrah. Pasar Bubrah adalah sebuah tempat atau area lapang yang terletak di ketinggian sekitar 2.680 meter di atas permukaan laut. Pasar Bubrah juga merupakan punggung dari Gunung Merapi yang berada di bawah kawah. Letak Pasar Bubrah tepat di bawah puncak Merapi atau hanya sekitar 250 meter jarak antara keduanya. Karena jarak yang tidak begitu jauh antara keduanya, begitu juga dengan kondisinya yang memiliki kontur tanah datar dengan bebatuan sisa dari letusan sebelumnya, Pasar Bubrah sering dijadikan spot untuk mendirikan tenda oleh para pendaki. Selain dikenal sebagai spot untuk mendirikan tenda, Pasar Bubrah juga terkenal akan keangkerannya, bahkan sampai disebut-sebut menjadi spot paling angker di kawasan Gunung Merapi. Sudah banyak cerita-cerita menyeramkan yang dialami oleh para pendaki ketika bermalam di tempat ini. Kebanyakan dari mereka menceritakan bahwa di Pasar Bubrah ketika malam hari sering terdengar suara riuh seperti sedang berada di sebuah pasar. Menurut masyarakat setempat, Pasar Bubrah merupakan sebuah area pasar gaib dari Keraton Merapi. Itu artinya tempat ini menjadi pusat aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan oleh makhluk gaib sebagaimana layaknya seperti yang dilakukan oleh manusia. Suara-suara riuh yang didengar oleh pendaki biasanya seperti suara orang-orang yang sedang berlalu lalang, orang-orang yang melakukan transaksi, dan masih banyak lagi. Konon, bebatuan yang berada di sekitar Pasar Bubrah tersebut perwujudan dari warung gaib beserta meja dan kursinya. Mitos lain juga menyebutkan jika seseorang mendengar ajakan transaksi atau semacamnya, maka ia harus meresponnya dengan cara melemparkan barang berharga yang dimiliki seperti uang atau apapun yang dinilai sebanding dengan transaksi tersebut. Namun, jika seseorang tidak melakukan hal itu, maka akan ada sesuatu buruk yang menimpanya. Konon, ia akan dibawa ke alam gaib oleh makhluk halus penghuni Merapi. Hal itu terjadi karena orang tersebut dianggap sudah menyerahkan jiwanya sebagai alat transaksi. Banyak orang yang mengkaitkan kasus para pendaki hilang atau tersesat di Gunung Merapi karena tidak melakukan transaksi di tempat tersebut. Percaya atau tidak, yang pasti wajib untuk selalu menjaga sikap serta perilaku dimanapun dan kapanpun. Dan yang kelima, binatang keramat Merapi. Masyarakat sekitar percaya bahwa ada beberapa jenis binatang keramat yang tinggal di hutan Gunung Merapi. Binatang-binatang tersebut adalah binatang yang dianggap dimiliki oleh Eyang Merapi. Beberapa contohnya seperti macan putih yang tinggal di hutan Belumbang dan kuda yang tinggal di hutan Patuk Alap-Alap. Sedangkan jika di Gunung Wutoh dan di antara Gunung Slokopo Ngisor dan Gunung Gajah Mungkur, kuda tersebut dianggap sebagai tunggangan dan penarik kereta oleh rakyat keraton gaib. Binatang-binatang tersebut sangat pantang untuk ditangkap, disakiti, bahkan sampai dibunuh. Jika hal itu terjadi, maka akan ada sesuatu buruk yang menimpa.